Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Metode Numerik yang diampu oleh Bapak Muhammad Istiqlal MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Nurul Azizah, NIM 230701900079. Nah, pada pertemuan kali ini, kita telah memasuki bab diferensiasi numerik. Di sini, kita hanya akan membahas mengenai yang pertama, ada diferensial numerik berderajat 1. Kemudian ada metode selisih maju, juga ada metode selisih tengah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang mendapat giliran untuk bab tersebut. Oke, sebelum kita masuki pembahasan kita masuk ke pengantar terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, salah satu perhitungan kalkulus yang sering digunakan ialah turunan atau diferensial. Kemudian, contoh penggunaan diferensial adalah untuk menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum. Suatu fungsi y sama dengan fx mensyaratkan nilai turunan suatu fungsi sama dengan 0, atau y aksen sama dengan 0. Dalam kenyataannya, tidak semua fungsi dapat dicari fungsi turunannya dengan mudah, di mana dalam suatu permasalahan, nilai fungsi sulit dicari secara manual, terutama jika fungsinya hanya diketahui berupa nilai atau grafis. Sehingga, inilah alasan mengapa diperlukannya metode numerik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu diferensial numerik berderajat 1. Hubungan nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya dapat didefinisikan sebagai berikut. Y sama dengan fx plus f aksen x kali hx, di mana f aksen x didefinisikan dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Yang selanjutnya, persamaan ini dikenal dengan definisi umum diferensial. Untuk mencari nilai turunan secara numerik atau diferensial numerik digunakan ekspansi deret Taylor. Rumus dari ekspansi deret Taylor fungsi fx plus h sekitar titik x, yaitu fx plus h sama dengan fx plus h kali turunan pertama fx ditambah h kuadrat per 2 faktorial turunan kedua fx ditambah h pangkat 3 per 3 faktorial turunan ketiga fx hingga h pangkat n per n faktorial turunan ke n fx plus tak hingga. Atau dapat ditulis juga dengan fxi plus 1 sama dengan fxi plus h kali turunan pertama fxi ditambah h kuadrat per 2 faktorial turunan kedua fxi ditambah h pangkat 3 per 3 faktorial turunan ketiga fxi hingga h pangkat n per n faktorial turunan ke n fxi ditambah tak hingga. Oke, selanjutnya, metode yang digunakan untuk menentukan diferensial numerik itu ada 3, yaitu yang pertama ada metode selisih maju, ada metode selisih tengah, dan ada metode selisih mundur. Namun, kali ini kita hanya akan membahas 2 metode saja, yaitu yang metode selisih maju dan metode selisih tengah. Untuk metode selisih mundurnya akan dibahas oleh teman-teman di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode selisih maju. Metode selisih maju ini merupakan metode yang mengadopsi langsung definisi diferensial. Rumus umum diferensial metode selisih maju yaitu f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. H mendekati 0 atau nilai yang diharapkan kecil agar errornya kecil.
Kemudian besar errornya dari metode selisih maju ini adalah error F aksen sama dengan min H/2 turunan kedua delta. Untuk memperjelas dari materi metode selisih maju, kita masuk ke contoh ya, yaitu hitunglah nilai turunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2. Yang pertama cara analitik, yang kedua cara numerik dengan metode selisih maju hanya sama dengan 0,1 dan 0,01. Tentukan juga besar error relatifnya. Oke, penyelesaiannya yang pertama yaitu cara analitik. Itu kita diketahui f(x)-nya adalah f(x) sama dengan x kuadrat dengan nilai x-nya adalah 2. Jadi turunan pertama dari f(x) dengan x2 sama dengan 2 kuadrat, yaitu 4. Jadi f aksen 2-nya adalah 4, itu secara analitik. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara numerik dengan metode selisih maju. H sama dengan 0,1. Rumusnya f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. Dengan f aksen 2, maka nilai setiap nilai x itu diganti dengan angka 2. F dalam kurung x-nya diganti 2 plus h-nya diganti 0,1 dikurangi f dalam kurung x-nya diganti 2 per h-nya diganti 0,1. Maka didapatkan f aksen 2 sama dengan f 2,1 min f 2 per 0,1. F aksen 2 sama dengan 2,1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat per 0,1. F aksen 2 sama dengan 4,41 dikurangi 4 per 0,1. F aksen 2 sama dengan 0,41 per 0,1. F aksen 2 sama dengan 4,1. Sehingga didapatkan f aksen 2 itu adalah 4,1 dari h sama dengan 0,1. Kemudian untuk mencari nilai error relatifnya, yaitu error relatif mencarinya dengan rumus sama seperti pertemuan sebelumnya yang kita pelajari sebelumnya, yaitu nilai mutlak dari hasil perhitungan analitik dikurangi hasil dari perhitungan numerik dengan H sama dengan 0,1 per hasil perhitungan analitik kemudian dikali dengan 100%. Kita tahu bahwa hasil dari analitiknya adalah 4. Kemudian hasil dari numerik H 0,1-nya adalah 4,1. Jadi kita masukkan nilai mutlak 4 dikurangi 4,1 per 4 dikali 100%. Itu nanti hasilnya adalah 2,5%. Kemudian untuk H sama dengan 0,01. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx per h. Kita masukkan x-nya adalah 2 dan h-nya adalah 0,01. Didapatkan f aksen 2 sama dengan f 2,01 dikurangi f 2 per 0,01. Kemudian kita masuk ke rumus fx yang tadi, yaitu x kuadrat. Jadi setiap x yang diganti itu tadi menjadi x kuadrat. F aksen 2 sama dengan 2,01 kuadrat dikurangi 2 kuadrat per 0,01. F aksen kuadrat sama dengan 4,0401 dikurangi 4 per 0,01.
F aksen kuadrat sama dengan 0,0401 per 0,01. F aksen 2 sama dengan 4,01. Jadi hasil dari perhitungan numerik dengan metode selisih maju H sama dengan 0,01 ini adalah turunannya 4,01. Kemudian untuk mencari nilai error relatifnya sama seperti di H sama dengan 0,1 tadi, rumusnya adalah error relatif sama dengan nilai mutlak hasil dari analitik dikurangi hasil dari numerik per hasil dari analitik dikalikan 100%. Diganti analitiknya 4 dan numeriknya 4,01. 4 dikurangi 4,01 per 4 dikalikan 100. Itu nanti hasilnya adalah 0,25%. Jadi, di metode selisih maju ini, jika nilai H itu semakin kecil, maka nilai errornya juga semakin kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan metode selisih tengah. Metode selisih tengah merupakan metode penentuan nilai turunan dengan mengambil perubahan dari dua titik sekitar titik yang diukur. Rumus umum diferensial metode selisih tengah pada titik X. Di sini nanti kita ada dua rumus selisih maju, di mana ini sesuai dengan definisinya tadi bahwa mengambil perubahan dari dua titik sekitar titik yang diukur. Yaitu yang pertama ada rumus selisih maju f x min h, yaitu rumusnya f aksen x min h sama dengan fx min h per h. Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus selisih maju pada x, yaitu f aksen x sama dengan fx plus h min fx per h. Nah, metode selisih tengah ini merupakan rata-rata dari dua selisih maju yang rumusnya saya sebutkan sebelumnya, yaitu pada selisih maju x min h dan pada selisih maju x. Sehingga didapatkan f aksen x sama dengan f aksen 1 x min h plus f aksen 2 x per h sama dengan fx plus h min fx min h per 2h. Kemudian besar error dari metode selisih tengah ini adalah error f aksen sama dengan min h kuadrat per 6 turunan kedua f delta. Untuk memperjelas penjelasan dari metode selisih tengah, kita masuk ke contoh soalnya ya, yaitu hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan titik x sama dengan 2 dengan metode numerik, metode selisih tengah h sama dengan 0,1 dan 0,01. Tentukan juga nilai error relatifnya. Ini soalnya sama seperti di metode selisih maju, namun di sini disuruh menggunakan metode selisih tengah. Ya, penyelesaiannya untuk cara analitiknya sama. Kita dapatkan f aksen 2-nya adalah 4. Caranya sesuai di metode selisih maju tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke cara numerik dengan metode selisih tengah. H sama dengan 0,1. Rumus dari metode selisih tengah tadi adalah f aksen x sama dengan fx plus h dikurangi fx min h per 2h. Setiap nilai x diganti dengan 2 dan setiap nilai h diganti dengan 0,1. Sehingga didapatkan f aksen 2 sama dengan f
2,1 dikurangi F 1,9 per 0,2. F aksen 2 sama dengan tadi Fx sama dengan X kuadrat. Jadi 2,1 itu dikuadratkan dan 1,9 dikuadratkan. Masuk ke rumusnya, yaitu 2,1 kuadrat dikurangi 1,9 kuadrat per 0,2. F aksen 2 sama dengan 4,41 dikurangi 3,61 sama dengan 0,2. Terus didapatkan F aksen 2 sama dengan 0,8 per 2. Jadi F aksen 2 nilainya adalah 4. Kemudian error relatif dari F aksen 2 dengan H sama dengan 0,1 ini adalah nilai analitiknya 4. Kemudian nilai numerik dari H sama dengan 0,1 ini juga 4. Jadi 4 dikurangi 4 per 4 nilai mutlak dikali 100% sama dengan 0%. Kemudian untuk H sama dengan 0,01. Masuk ke rumusnya tadi, yaitu F aksen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx min H per 2H. Yaitu kita masukkan nilai X-nya adalah 2 dan H-nya adalah 0,01. F aksen 2 sama dengan F 2,01 dikurangi F 1,99 per 0,02. Untuk setiap Fx sama dengan X kuadrat. Jadi, untuk 2,01 itu dikuadratkan dan 1,99 dikuadratkan. Jadi, hasilnya adalah F aksen 2 sama dengan 2,01 kuadrat dikurangi 1,99 kuadrat per 0,02. F aksen 2 sama dengan 4,0401 dikurangi 3,9601 per 0,02. F aksen 2 sama dengan 0,08 per 0,02. Hasil dari F aksen 2 yaitu 4. Kemudian error relatifnya, cara hitungnya pun sama, yaitu nilai analitiknya 4. Nilai F aksen 2 di numerik dengan H sama dengan 0,01 ini juga 4. Jadi 4 dikurangi 4 per 4. Nilai mutlak dikali 100%. Hasilnya juga 0%. Metode selisih tengah ini merupakan metode yang banyak digunakan dalam perhitungan diferensial numerik. Di sini alasannya karena nilai error dari setiap H sama dengan berapapun itu adalah sama. Seperti contoh tadi bahwa nilai error relatifnya adalah 0% di H sama dengan 0,1. Kemudian di H sama dengan 0,01 juga 0%. Coba saja teman-teman kerjakan jika di H sama dengan 0,001. Hasilnya juga 0%. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.